yang lagi pusing bikin infografis atau lagi nyari desain infografis? Yuk cobain add-in yang satu ini. Dijamin dalam hitungan detik infografismu udah siap pakai. Penasaran? Simak video selengkapnya ya. Halo, selamat datang di channel YouTube Slide Center Indonesia bersama saya Irfan Sarul. Dalam segmen review and rekomendasi add-in kali ini, kita akan membahas add-in yang memudahkan kita untuk membuat infografis. Nah, untuk tahu add-in ini seperti biasa, kita install dulu ya. Kita buka PowerPoint-nya, kemudian pergi ke add-in atau ke developer gitu ya. Yang penting Bapak Ibu sudah pergi ke yang tulisannya add-in gitu ya. Oke, kita klik. Lalu di sini Bapak Ibu kita pergi ke store. Kemudian kita cari di sini Bapak Ibu. PPT desain infografik. Nah, di awal ini yang warna biru ini ya, kita add, kemudian klik continue. Nah, ini merupakan tampilan awalnya Bapak Ibu dari add-in yang akan kita bahas gitu ya. Mungkin Bapak Ibu kalau yang baru pertama kali login gitu ya, atau baru pertama kali install, nanti Bapak Ibu akan disuruh untuk login atau membuat akun ya. Silahkan ikuti langkah-langkahnya, caranya gampang banget Bapak Ibu. Silahkan login pakai Gmail Bapak Ibu, atau login pakai Facebook Bapak Ibu, atau Bapak Ibu login sendiri gitu ya, ngisi nama dan lain sebagainya. Silahkan ikuti saja langkahnya gitu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah login gitu ya, nanti tampilan awal yang akan Bapak Ibu dapatkan yaitu seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada beragam pilihan gitu ya. Oke, itu tampilan awalnya Bapak Ibu. Kita lanjut ke yang utama, yaitu kita bahas mengenai fitur-fitur dan kelebihan dari add-in ini. Oke, yang pertama Bapak Ibu, ada ribuan template infografis siap pakai gitu ya, dan bisa diedit itu bagusnya. Tapi di sini dari sekian ribuan ini ada yang versi gratis dan ada yang versi berbayar. Nanti Bapak Ibu bisa pilih-pilih sendiri ya pakai fitur-filter. Tapi nanti saya akan coba gunakan gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Yang selanjutnya ada fitur tersedia stok foto gitu ya. Jadi di sini itu Bapak Ibu ada banyak beragam foto-foto yang kita bisa langsung masukkan ke PowerPoint. Kalau ini seperti biasa di download dari Pexel gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pergi ke websitenya Pexel langsung, tapi bisa pakai add-in ini. Oke, selanjutnya pergi ke fitur GIF gitu ya. Nah, fitur gambar bergerak gitu Bapak Ibu. Di sini ada beragam pilihan gambar bergerak. Kalau ini di download dari platform GP gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pakai add-in ini, Bapak Ibu tinggal klik ini, nanti dia akan langsung masuk ke slide PowerPoint Bapak Ibu semua gitu ya. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya, ada fitur untuk membaca teks yang ada di gambar gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya gambar yang isinya itu teks-teks gitu ya. Nah, kalau pakai ini dia bisa Bapak Ibu. Nanti kita akan coba ya. Nah, kalau ini bisa dicoba pakai akun gratis Bapak Ibu. Oke, lanjut yang selanjutnya ada fitur text to speech. Jadi Bapak Ibu bisa merubah teks menjadi suara. Nah, tapi di sini hanya tersedia untuk aksen bahasa Inggris gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin kalau fitur gratisnya cuma itu Bapak Ibu ya. Kalau yang lainnya ada yang seperti color palette ini ya. Color palette ini Bapak Ibu ya. Dia bisa digunakan kalau Bapak Ibu sudah berlangganan gitu ya, atau dia harus berbayar dulu. Lalu fitur yang selanjutnya ada fitur QR code. Nah, QR code ini Bapak Ibu bisa gunakan kalau Bapak Ibu sudah berlangganan gitu ya. Jadi pada video kali ini tidak akan kita coba gitu ya. Oke, untuk yang selanjutnya ada fitur screenshot for website. Nah, ini fitur berbayar juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau biasanya membutuhkan screenshot website, Bapak Ibu harus pergi ke websitenya. Nah, kalau pakai fitur ini Bapak Ibu cukup masukkan linknya saja gitu ya. Tapi ini fitur berbayar juga Bapak Ibu. Oke, kita coba dulu Bapak Ibu fiturnya satu persatu. Untuk fitur berbayar tidak akan kita coba. Kita akan mencobanya fitur yang gratis gitu ya. Oke,
kita coba yang fitur paling utamanya atau fitur unggulannya, yaitu infografis Bapak Ibu. Oke, untuk mencoba infografis ini saya sarankan pakai filter lalu pilih yang free ya, karena kalau tidak pakai filter yang free, misal kita memasukkan gambar ini nih, biasanya gambar ini tuh berbayar gitu ya, jadi tidak bisa kita edit. Contoh, saya coba ulangi lagi. Nah, misal ini ya, ketika dimasukkan dia akan ke sini. Itu tandanya dia itu fitur premium. Kalau ditarik doang seperti ini, gambarnya itu tidak bisa kita edit Bapak Ibu. Nah, tidak bisa kita edit, jadi ya percuma saja. Jadi untuk mencobanya Bapak Ibu perlu difilter dulu, karena Bapak Ibu, atau sekarang saya pakai fitur free ya, atau akun free. Jadi dipilih dulu free dulu, lalu pergi ke paling bawah, di scroll gitu ya, terus apply filter. Nah, di sini ini fitur-fitur free-nya Bapak Ibu. Nah, tinggal di next saja yang Bapak Ibu inginkan gitu ya. Misal saya pakai ini Bapak Ibu, yang ini. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih nih, kalau rekomendasi saya Bapak Ibu pilih yang match current text. Nanti dia akan mendownload dan ada di slide nomor 2. Nah, kalau ini bisa diedit Bapak Ibu. Kalau yang pertama tadi kan tidak bisa ya. Kalau ditarik doang seperti ini, dia tidak akan bisa diedit. Nah, caranya ya seperti tadi ya, Bapak Ibu perlu untuk bisa memilih filter yang free, lalu diklik dan pilih yang match current text atau insert original design gitu ya. Itu Bapak Ibu untuk mendapatkan desain yang bisa langsung Bapak Ibu edit. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal Bapak Ibu edit saja nih infografis, misal tentang tempat populer di Indonesia gitu ya, tinggal diketikkan saja. Nah, di sini tinggal diubah-ubah, misal pertama mana dan mana gitu ya, udah siap pakai gitu Bapak Ibu. Oke, itu fitur yang pertama ya. Ada banyak sekali infografis yang bisa Bapak Ibu download dan siap pakai gitu ya, tinggal diedit saja. Tapi Bapak Ibu harus difilter dulu nih yang free, karena Bapak Ibu pakai akun free. Kalau Bapak Ibu pakai akun berbayar, tidak perlu difilter ini, semua fiturnya siap untuk Bapak Ibu gunakan gitu ya. Oke, lanjut ke yang kedua Bapak Ibu, yaitu di sini ada fitur stok foto ya. Nah, seperti biasa kalau stok foto ini Bapak Ibu tinggal dicari saja nih. Misal mau mencari sekolah gitu ya, tinggal ketikkan sekolah saja. Oh, school gitu ya. Nah, kalau di sini dia harus pakai keywordnya bahasa Inggris Bapak Ibu. Nah, di sini ada banyak pilihan, tinggal diklik. Nanti dia akan otomatis langsung terdownload gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita udah coba ya. Kalau fitur ini tinggal ini fitur free, tinggal diklik saja image gitu ya. Lalu kita coba fitur GIF. Nah, kalau fitur GIF ini tinggal dicari saja Bapak Ibu di sini ya. Cry, misal orang nangis gitu ya. Nah, tinggal masukkan GIF-nya. Mungkin ini buat seru-seruan ya. Nah, misal ini. Nah, dia akan langsung muncul seperti ini. Oke, itu Bapak Ibu ya, fitur GIF. Cara penggunanya gampang, tinggal masukkan keyword dan pilih GIF yang sesuai. Nah, ini juga sama, kalau foto sama. Lalu kita coba fitur yang gratis selanjutnya Bapak Ibu. Kita coba yang upload gambar ini ya. Misal di sini saya punya sensitif ya. Coba. Nah, di sini kan ada full text-nya Bapak Ibu ya. Kalau kita convert, nanti teks-teks ini kita bisa download gitu ya, atau kita bisa gunakan. Nah, di sini. Nah, kita bisa mencari ini. Jadi dari gambar tadi, kalau biasanya kita copy atau ditulis ya, tulis langsung gitu ya, itu kan waktu lama ya. Kalau pakai fitur ini,
teks-teks tadi itu sudah langsung bisa, atau gambarnya langsung bisa dibuat dari tulisan, jadi kita tidak perlu menuliskan satu persatu. Oke, itu fitur ini Bapak Ibu ya, fitur membaca teks dalam gambar. Lalu coba fitur ini Bapak Ibu. Di sini ada fitur untuk merubah teks menjadi suara. Hello, I am Irfan. Coba ya. Nah, di sini tinggal pilih nih, dia mau male atau female gitu ya. Hello, I am Irfan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa merubah teks menjadi suara langsung. Nanti tinggal kita download dan kita tinggal masukkan. Nanti udah bisa Hello, diputar. I am Irfan. Nah, tapi kalau fitur text to speech yang ada di sini tuh kekurangannya yaitu ya, seperti yang disebutkan di awal, yaitu aksennya bahasa Inggris semua atau aksen Inggris gitu ya, tidak ada aksen Indonesia. Jadi ya tidak rekomen untuk dipakai ya, kecuali kalau Bapak Ibu mengajar pakai atau mengajar mapel Inggris ya, yang memerlukan aksen Inggris gitu ya. Ini mungkin fitur yang bisa digunakan. Oke Bapak Ibu, itu ya semua fitur-fitur yang ada di dalam Etin ini. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau yang gratis sudah kita coba semua. Oke, lanjut Bapak Ibu ke kekurangan dari PPT Design Infographic Template. Nah, kekurangan pertama seperti kebanyakan add-in lainnya Bapak Ibu ya. Kekurangan yang ada yaitu kita harus berlangganan untuk dapat memanfaatkan semua fiturnya Bapak Ibu. Nah, untuk ya seperti yang ini ya. Di sini ada banyak pilihan infografis, tapi dia harus berbayar dulu atau berlangganan dulu untuk menggunakannya. Nah itu. Nah, untuk harganya berapa Mas? Nah, untuk harga berlangganan dari add-in ini Bapak Ibu harus merogoh kocek sekitar $10 per bulan gitu ya, atau kalau dirupiahkan yaitu $150 per bulan. Itu kalau pakai kurs yang 15.000 ya. Nanti kursnya akan berubah-ubah Bapak Ibu. Intinya ya Bapak Ibu harus merogoh kocek sekitar 150.000 per bulan untuk dapat mengakses semua fitur yang ada di add-in ini. Oke, lanjut ke sebelumnya itu tuh yang 150.000 itu Bapak Ibu ya, itu fitur atau paket terendah gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu selengkapnya silahkan bisa disimak foto ini. Nah, itu Bapak Ibu daftar harga paketnya gitu ya. Oke, selain itu juga kekurangan yang paling terasa kalau Bapak Ibu menggunakan PPT Design ini yaitu Bapak Ibu di sini pakai bahasa Inggris semua ya. Kalau Bapak Ibu tidak terbiasa pakai bahasa Inggris akan sedikit kesusahan gitu ya. Di sini Bapak Ibu kalau mau mencari foto harus keywordnya pakai bahasa Inggris, mencari GIF pakai bahasa Inggris, bahkan text to speech-nya pun Bapak Ibu harus aksennya bahasa Inggris gitu ya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu ya kekurangan dari add-in ini yang paling terasa gitu ya. Pertama berbayar, dan yang kedua full bahasa Inggris gitu. Oke, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari add-in PPT Design Infographic Template ini merupakan add-in yang mungkin cocok kalau Bapak Ibu sering berkutat di bagian infografis gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang sering memberikan laporan dan lain sebagainya, mungkin fitur ini akan cocok sekali dengan Bapak Ibu. Namun kalau Bapak Ibu tidak sering-sering menggunakan infografis ya, nah fitur ini tidak terlalu cocok, atau add-in ini tidak terlalu cocok Bapak Ibu gunakan. Jadi add-in ini memang dispesifikasikan untuk Bapak Ibu yang sering berkutat dengan infografis. Kalau tidak berkutat dengan infografis mungkin tidak rekomen untuk dipakai gitu ya. Tapi kembali lagi setelah Bapak Ibu melihat fitur-fiturnya, kalau kiranya cocok silahkan diinstal, kalau tidak cocok ya tinggalkan gitu Bapak Ibu. Tapi tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu coba sendiri ya. Oke, itu Bapak Ibu. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Berjumpa lagi di video-video dalam segmen review and rekomendasi add-in di PowerPoint gitu ya. Saya Irfan Sarul, pamit undur diri. Jangan lupa untuk mencoba. Salam jagoan PowerPoint Slide Center Indonesia.